Kita pantau lagi nih Mas Ipang. Mas Ipang, kita akan memantau juga kabarnya. Selain juga pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang akan mendaftarkan pada hari ini, kabarnya juga pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD kabarnya juga akan mendaftar siang ini ya. Tapi kita juga pantau kondisi di KPU. Selain juga persiapan kemarin sudah disiapkan karpet merah, sudah disiapkan persiapan untuk pendaftaran hari ini. Kita juga akan memantau bagaimana persiapan langsung dari kediaman Mahfud MD. Sudah ada rekan kami, Rehana. Selamat pagi Rehana, silakan informasi langsung dari sana Rehana. Ya baik, selamat pagi Kamarti dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa di hari ini dijadwalkan adanya pendaftaran baik itu bagi bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden yakini untuk pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Memang setelah sebelumnya Mahfud MD ini resmi dideklarasikan untuk nantinya mendampingi Ganjar Pranowo dalam pemilu di 2024, maka di hari ini diagendakan pendaftarannya akan dilaksanakan pada jam 11 waktu Indonesia Barat. Di tempat saya mengabarkan saat ini pemirsa terpantau bahwasannya di kediaman ataupun di rumah dinas milik Mahfud MD yakini yang berada di Jalan Denpasar Raya Blok C nomor 3 Kuningan Jakarta Selatan, terpantau saat ini juga pemirsa ada iring-iringan mobil yang merupakan rombongan dari Mahfud MD yang nantinya akan keluar begitu Kamarti dan juga pemirsa menuju ke KPU. Dan memang ada beberapa tokoh juga nantinya yang kami tadi sempat memantau yang memang sudah hadir ke kediaman milik Mahfud MD, diantaranya yakini ada Ilham, yakini juga ada Sam Bimbo, terpantau juga ada banyak staf khusus yang memang dari tadi sudah mendampingi dan juga sudah bolak-balik begitu Kamarti dan juga pemirsa untuk nantinya bersama-sama rombongan menuju ke KPU RI. Menurut hasil informasi yang kami dapatkan ada sekitar 10 mobil rombongan atau iring-iringan milik Mahfud MD yang memang nantinya akan bersama-sama menuju ke KPU RI. Dan di saat ini pemirsa, di pagi hari ini kami juga masih terus memantau dan juga masih menunggu. Kami juga tadi sempat melihat bahwa Mahfud MD sudah ada di mobil Alphard miliknya yakni pemirsa yang memang ini juga sedang dikawal begitu menuju dengan iring-iringannya ke KPU RI dengan mobil Alphard ini yang berplat nomor B1990 SIK. Di dalamnya juga kami tadi sempat melihat sudah ada Mahfud MD. Ada beberapa orang yang nantinya diketahui juga bisa masuk ke area KPU untuk di tim Mahfud MD. Di antaranya ada Ilham Habibie, lalu ada Sam Bimbo, Cak Lontong dan juga Suparman Marzuki. Inilah dia pemirsa Pak Mahfud. Selamat pagi Pak Mahfud, sehat Pak? Persiapannya seperti apa Pak? Persiapannya Pak? Ya, persiapan oke, sudah berdoa, minta ridho kepada Allah, kemudian berdoa bersama-sama untuk kebaikan Indonesia. Saya sekarang akan ke KPU untuk mendaftar. Ada siapa aja Pak yang daftar? Oke, Pak. Ya pemirsa, memang tadi juga sempat kami melihat ada Pak Mahfud MD yang sudah memberikan keterangannya untuk menuju ke KPU RI bersama dengan 10 mobil iring-iringan lainnya. Dan tadi juga Mahfud MD keluar dari rumah dinasnya sekitar pukul 9:18 waktu Indonesia Barat. Kami juga masih menunggu pemirsa, memang beberapa nama yang mendampingi Mahfud MD yang kemudian nantinya akan masuk ke dalam KPU RI. Namun sejauh ini kami juga mendapatkan informasi ada 20 orang yang dapat mendampingi Mahfud MD masuk ke KPU RI. Namun dari 20 tersebut 4 diantaranya bisa kami sebutkan, kini ada Ilham Habibie, lalu ada Sam Bimbo, ada Cak Lontong dan juga ada Suparman Marzuki. Rencananya Kamarati dan juga pemirsa, di hari ini Ganjar dan juga Mahfud akan berangkat kemudian dari Tugu Proklamasi dan titik kumpulnya juga memang sudah ditentukan, yakini ada rombongan nantinya akan bertemu ataupun berkumpul di Tugu Proklamasi sebelum nantinya menuju ke KPU RI untuk melakukan pendaftaran yang rencananya akan dilakukan pada jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Begitu Kamarati dan juga pemirsa, dan massa juga ada beberapa titik yang berkumpul atau massa baik itu pengusung maupun pendukung dari Ganjar Pranowo dan juga dari Mahfud MD yakini dibagi menjadi 3 titik utama. Titik kumpulnya kini ada di Tugu Proklamasi, Menteng, kemudian ada juga di Taman Menteng, kemudian satunya lagi yakini ada di Taman Lewang. Dan menurut hasil informasi yang kami dapatkan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga mengungkapkan bahwasanya rangkaian pendaftaran ini bertemakan pemirsa kokoh di dalam kultur dan jati diri bangsa.
dia juga menyebut rombongan ini akan diiring-iringi dan juga seluruh komponen yang merupakan gabungan dari Partai PDIP, kemudian ada Partai P3, ada juga Partai Perindo dan juga Partai Hanura, serta beberapa relawan yang memang nanti akan mendampingi kontestasi ataupun pendaftaran ini menuju ke KPU RI. Dia juga menambahkan, kini Hasto juga menambahkan bahwasannya diketahui Megawati Soekarno Putri nantinya akan mendampingi ke dua pasangan calon, baik itu Mahfud MD maupun Ganjar Pranowo untuk melakukan pendaftaran di hari ini. Ya, kemudian Hasto juga pemirsa menyebutkan juga bahwa memastikan rombongan Ganjar dan Mahfud ini akan berlangsung dengan tertib dan juga aman, dan di hari ini juga memang setelah melakukan pendaftaran keduanya tidak akan ada orasi di depan KPU begitu, namun kami juga masih akan tetap menunggu informasi selanjutnya. Demikian Kamarati, tentunya kita juga masih akan terus memantau bersama bagaimana nantinya kemeriahan dari pendaftaran KPU RI bagi calon bakal Presiden Ganjar Pranowo dan juga Wakil Presiden yakni Mahfud MD. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehana. Tadi juga sempat kita mendengarkan statement dari Bacawa Pres Mahfud MD yang menyatakan memang akan mendaftarkan diri dan langsung menuju ke KPU. Tadi dikatakan ada beberapa titik lokasi tempat berkumpul di Taman Menteng, Taman Lawang, dan juga Tugu Proklamasi. Dan petinggi partai politik pendukung Ganjar dan juga Mahfud ini dari kediaman Ibu Megawati di Jalan Teguh Umar nantinya juga akan ikut mendampingi untuk proses pendaftaran ke KPU pada hari ini. Saya mau ke Mas Ipang dulu deh, Mas Ipang. Kalau mencermati sedikit mengenai ini juga agak mengagetkan banyak pihak ya. Kalau dari awal kan memang Anies dan Caimin sudah mengatakan akan mendaftar pertama begitu ya. Ini kemarin deklarasi, kemarin baru rampung, langsung hari ini gaspol mendaftar gitu ya. Kalau kita lihat flashback ke belakang, Mahfud MD di 2019 sudah datang ke restoran, sudah menggunakan pakaian yang sama, tapi ternyata tidak dipilih menjadi cawapres. Justru yang dipilih adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Banyak yang mengatakan bahwa meminang Mahfud MD ini kayak memelihara anak macan gitu ya, takutnya ada matahari kembar. Tapi kenapa akhirnya timingnya saat ini PDIP mengambil keputusan oke, Mahfud MD? Ya, dugaan saya juga sama dengan Mbak Rati sampaikan tadi, bahwa Prof Mahfud ini kan dia adalah tokoh yang populis. Ya. Dia senang dengan panggung sendiri. Bahkan setiap isu-isu dia di satu sisi plusnya dia melakukan gebrakan kayak bulldozer hukum. Ya. Jadi ada sesuatu kasus yang deadlock, mentok gitu ya, dia masuk kemudian bulldozer semua itu, bodoh amat pokok tuntaskan bereskan, dia nggak peduli. Makanya PDIP mengatakan, Ibu Mega mengatakan hasil diskusi kemarin itu kan Mahfud MD ditugaskan untuk mereformasi hukum. Ini artinya kan juga perubahan sebetulnya isunya. Betul. Berarti kan ada problem dengan konteks penegakan hukum, praktek pemberantasan korupsi di era dan Pak Jokowi ya berarti termasuk politisasi hukum. Oke. Kan terkesan tuh pindah koalisi saja nanti dipanggil kejaksaan, ya kan? Aroma amis itu kan sulit dibuktikan tapi bisa dirasakan. Kemudian seolah kalau ada ketua umum partai ganti sampai 7 mobil katanya Mbak untuk ketemu salah seseorang gitu. Karena dianggap nanti kalau ketemu ini bisa bunyi KPK-nya, bunyi kejaksaan. Jadi kan politisasi hukum itu problem. Maka kan dianggap oh di era Mahfud ini harus ditugaskan untuk mereformasi hukum kita kan gitu. Nah, kemudian matahari kembar. Matahari kembar. Kalau soal matahari kembar, memang dengan konteks seperti itu, apapun isu bisa dia capture, diambil, dibesarkan sentimen yang positif terhadap beliau. Banyak isu-isu, misalnya kita tahu lah beberapa isu selama ini yang misalnya ada di begal yang ditangkap, habis itu justru yang justru membunuh begalnya itu karena dia membela diri yang tersangka, kemudian Prof Mahfudnya bunyi. Kemudian ada kasus banyak bunyi atas beberapa isu yang terjadi di Indonesia. Saya nggak perlu sebutkan banyak sekali. Nah, apakah nggak khawatir nanti ini akan muncul matahari kembar kan begitu? Karena sepertinya PDIP balas kemarin dalam diskusi juga. Nggak mungkin karena ketika Pak JK menjadi cawapresnya Pak Jokowi, Pak JK juga nurut ngikut gitu. Apakah karena waktu itu PDIP-nya yang kuat ideologinya atau garis partai atau presiden hanya petugas partai apalagi wakil presiden. Maka semua tidak ada yang lebih, artinya waktu itu JK bukan real presiden, tetap jadi wakil presiden, bahkan hampir nggak bunyi gitu kan ketika dengan Pak Jokowi. Maka dianggap era PSBY ya beda lagi. Maka di era sekarang dianggap Mas Ganjar juga akan memposisikan kerja yang jelas seperti yang digambarkan Bu Mega. Tapi juga tidak akan mungkin ada matahari kembar. Tidak akan mungkin juga cawapres yang lampunya akan lebih terang lampunya daripada capresnya. Atau itu akan mengancam posisi PDIP. Baik.
Mas Ipang dan juga Bang Ege, nanti kita juga akan pantau bagaimana kondisi terkini karena ada juga tim dari TV One yang juga mengikuti dari mobilisasi Mahfud MD yang mengarah juga nantinya ke KPU RI. Tapi kita tahan dulu sejenak, nanti Breaking News TV One akan kembali dilanjutkan oleh rekan saya Ana Tialita berikut ini.